tahu nggak sih, ternyata selama ini itu kita masih sering salah loh dalam penggunaan bahasa Indonesia. Kok bisa ya? Ada hal-hal yang kelihatannya sepele itu justru sering banget bikin pesan yang kita sampaikan disalahpahami. Kadang kita baca atau dengar kata itu begitu aja tanpa sadar sebenarnya itu salah loh. Hal kecil kayak gini itu penting banget buat diperhatiin karena bahasa yang rapi bikin pesan tersampaikan dengan jelas dan enak dilihat. Nah, jadi kali ini aku mau kasih beberapa contoh nyata kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang aku temuin langsung. Yuk pelan-pelan kita bahas bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sesuai yang udah aku bilang di awal, hari ini kita akan bahas beberapa contoh nyata kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang sering banget kita temuin di sekitar kita. Mungkin hal ini tuh sebelumnya kita anggap sepele gitu aja. Tapi ternyata penting banget loh buat diperhatiin biar tulisan atau ucapan kita tuh kelihatan rapi dan benar secara kaidah bahasa Indonesia. Jadi, yuk langsung aja kita mulai dari contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu aku ambil dari sini. Coba deh perhatiin. Di tulisan ini tuh kita nggak nemuin nih namanya tanda baca sama sekali. Padahal ini bentuknya daftar layanan. Kalau misalkan nggak dikasih pemisah, orang bisa salah nangkep maksudnya. Jadi supaya jelas tulisannya tuh harus dipisah pakai koma. Jadi yang benar itu adalah seperti ini. Lebih rapi dan gampang dibaca kan. Selanjutnya kita bakalan bahas contoh yang kedua nih. Contoh yang kedua ini tuh sebenarnya kelihatan sepele tapi penting banget. Kata itu aku ambil dari sini. Ini tuh sebenarnya gambarnya kurang jelas, tapi aku kasih tahu aja deh. Di sini tuh ada tulisan yang namanya desain grafis. Kata desain itu sebenarnya kan berasal dari bahasa Inggris ya. Kalau misalkan kita tetap mau pakai kata desain, kita bisa pakai dalam bahasa Indonesia. Yang bentuk benernya itu adalah desain. Jadi penulisan yang benar itu harusnya desain grafis. Kelihatannya tuh kecil, tapi bikin tulisan kita tuh jadi sesuai kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga. Aku ambil dari contoh yang ini. Di sini tuh ada kalimat yang menyatakan tong sampah dalam keadaan kosong di setiap pagi dan sore. Nah, kalimat ini tuh sebenarnya pesannya tuh udah jelas, tapi kurang tegas aja. Supaya lebih enak dibaca dan pesannya itu nyampe, kita bisa tambahin kata harus. Jadi tulisannya itu tong sampah harus dalam keadaan kosong setiap pagi dan sore. Lebih jelas dan tegas kan? Selanjutnya contoh yang keempat. Nah, ini juga sering nih kita temuin. Kita bisa temuin di spanduk, di baliho, di papan pengumuman, di brosur atau apapun itu yang tulisannya itu semua ditulis kapital. Padahal seharusnya huruf kapital itu cuma dipakai di awal kata penting dalam judul. Kayak gini nih. Judulnya itu kan breaking news dan itu semua huruf itu ditulis kapital. Padahal yang benar itu bagusnya seperti ini. Breaking news. Jadi yang benar itu adalah seperti ini. Bukan seperti ini. Kelihatannya tuh sebenarnya kecil, tapi bikin tulisan kelihatan lebih rapi dan profesional. Terakhir nih, ini juga kesalahan yang sering banget kita temuin. Banyak banget yang menggunakan kata depan di itu salah. Aku ambil di sini. Ini itu katanya disewakan kos putri. Di sini kata depan di-nya itu harusnya dipisah dari kata berikutnya. Jadi tulisan yang benar itu adalah disewakan kos putri. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kalau di itu menempel, itu artinya jadi imbuhan kata kerja. Jadi kita harus bisa bedain ya antara di sebagai kata kerja dan di sebagai kata imbuhan. Nah, cara gampangnya itu kalau misalkan ada keterangan tempat, di-nya itu dipisah. Tapi kalau misalkan kata kerjanya pasif, di-nya itu kita bikin menyatu. Nah, teman-teman, itu tadi 5 contoh nyata kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Kelihatannya sepele, penting banget loh biar tulisan dan pesan kita terlihat rapi dan mudah dipahami. Jadi, yuk mulai pelan-pelan biasain dari hal yang kecil-kecil aja. Makasih udah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.